Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah Kapita Selekta Fikih, itu pertemuan yang ke-9. InsyaAllah pada pertemuan ini kita akan mengkaji tentang fiqhul muamalah pada bab al-bai' wa riba. Kemudian selawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ilmana khalishan liwajhikal karim waftah 'alaina bi fatikal mubin. Amin. InsyaAllah pada pertemuan ini kita akan mengkaji tentang fiqhul muamalah. Salah satu babnya itu al-bai' dan riba, jual beli dan riba. Yang pertama, konsep jual beli. Pengertian jual beli secara bahasa, jual beli itu diambilkan dari bahasa Arab, itu al-bai', artinya al-mubadalah, tukar menukar. Karena dalam praktek jual beli nantinya akan ada transaksi atau tukar menukar antara satu barang dengan barang lainnya. Secara istilah, jual beli diartikan dengan mubadalatul mali bil mali ala sabilit taradi. Tukar menukar harta dengan jalan saling suka atau kerelaan. Jadi dalam transaksi jual beli ini ada dua objek yang ditukarkan. Yang pertama harta. Harta ditukarkan dengan harta. Dan transaksi tukar menukar ini harus disyaratkan adanya taradi, yaitu suka atau kerelaan antara al-bai', penjual, dan mushtari yang membeli. Selanjutnya hukum jual beli. Jual beli hukumnya dalam Islam yaitu boleh. Hal ini dinyatakan secara sarahatan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sini jelas pernyataan al-bai', bahwasanya al-bai' ini dikatakan halal. Halal itu pernyataan untuk sebuah perbuatan, yaitu dibolehkan. Yang kedua dalam surah An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Tijarah ini diartikan dengan perniagaan atau perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka. Jadi dua ayat ini menyatakan bahwasanya tijarah atau al-bai' atau perdagangan itu merupakan muamalah yang dibolehkan dalam ajaran Islam. Rukun jual beli itu ada 3. Yang pertama akidah ini. Akidah ini yaitu orang yang melakukan transaksi. Kalau dalam jual beli ada 2 orang yang melakukan transaksi. Yang pertama al-bai' yaitu penjual, yang kedua al-mushtari yaitu pembeli. Akad yang kedua, rukun yang kedua yaitu as-saman wal musman, harga dan barangnya. Saman ini harga, ini musman ini sama artinya dengan mabi'. Yang ketiga, rukun yang ketiga yaitu al-ijab wal qabul. Itu pernyataan dari pembeli dan pernyataan dari mushtari. Pernyataan dari orang yang menjual dan pernyataan persetujuan dari orang yang membelinya. Dan masing-masing rukun jual beli ini memiliki syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dikatakan sah. Yang pertama, syurutul aqidah ini, syarat penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli ini harus memenuhi 4 kriteria ini agar jual beli yang dilakukan sah. Yang pertama, mukhtaron, atas kehendak sendiri. Jadi penjual dan pembeli harus melakukan transaksi jual beli atas kehendak sendiri, tidak dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, rushd, artinya cerdas. Yang ketiga, akilan, artinya berakal. Berarti ketika ada
orang gila yang melakukan transaksi jual beli berarti jual belinya tidak sah. Yang keempat, mumayyiz. Mumayyiz ini kalau dalam istilah fikihnya itu udah bisa membedakan mana yang baik dan benar. Itu kalau dibawakan ke realitanya itu masa remaja. Nah, jadi remaja ini mereka sudah bisa membedakan baik dan benar. Oke, ini syarat penjual dan pembeli. Selanjutnya syarat al-ma'qud alaih atau al-mabi', barang yang diperjualbelikan. Ya. Agar jual beli yang dilakukan itu sah, maka barang yang diperjualbelikan harus memenuhi 6 kriteria ini. Yang pertama, alla yakun muakkad, ya, tidak bersifat sementara waktu. Jadi jual beli itu tidak berlaku dalam batas waktu tertentu. Ya, yang kedua, ayakun al-mabi' ma'luman wasaman ma'luman. Ya, mabi' barang yang dijual dan harganya itu diketahui oleh kedua belah pihak. Ya, jelas disebutkan saya menjual ini, jelas disebutkan barangnya, spesifikasinya. Begitupun harganya dinyatakan secara jelas. Misalnya 150.000. Harus diketahui oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, ayyakun maqduran ala taslimihi. Bisa diserahkan. Ya, jadi jual beli sesuatu yang tidak bisa diserahkan, maka jual belinya tidak sah. Ya. Terus al-mabi' mamlukan lil bai' halal bai'. Barang yang dijual tersebut itu milik penjual, ya. Milik penjual ketika akad atau transaksi jual beli dilaksanakan. Nah, ketika barang yang dia jual itu tidak milik dia, itu tidak sah jual belinya. Syarat selanjutnya ayakun muntafi'an, ya. Barang yang diperjualbelikan itu bermanfaat. Jadi tidak sah menjual sesuatu, misalnya kotoran hewan, atau kotoran hewan atau barang-barang lain tidak bisa memberikan manfaat. Terus ayakun tahiran, ya, suci. Jadi tidak sah menjual anjing. Ya, karena anjing itu tidak suci. Oke. Selanjutnya syarat sighah. Sighah ini yaitu ijab dan kabul tadi ya. Apa syaratnya? Sima'ul muta'aqidaini kalama ba'dihima al-ba'd. Dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli mendengar perkataan satu sama lain. Ya. Terus tidak ada pemisah antara ijab dan kabul yang menunjukkan pemalingan. Ya. Menunjukkan pemalingan. Misalnya ada pemisah, kata si pembeli kata si penjual saya jual ini, nanti beberapa saat baru dijawab oleh pembeli, ya saya beli dengan harga ini. Ada pemisah tapi itu tidak menunjukkan pemalingan, tidak masalah. Tapi ketika ada waktu yang memisahkan antara ijab dan kabul dan dalam waktu tersebut ada i'rad atau pemalingan, istilahnya tanda-tanda dari mushtari, pembeli, bahwasanya dia tidak ingin melanjutkan transaksi, maka dalam hal ini jual beli tidak sah atau tidak akan dilanjutkan. Selanjutnya, ijab dan kabul itu fi majlis wahid. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis, ya. Terus ijab sesuai dengan kabul dari segi ukuran, sifat dan nilai. Ya. Jadi ketika penjual menyatakan saya jual barang ini dengan harga ini, nanti jawab oleh pembeli itu sesuai dengan spesifikasi yang disebut oleh penjual, ya. Baik dari segi jenis barangnya, begitupun dari segi nilainya. Macam-macam jual beli. Jual beli itu secara garis besar bisa dibagi kepada dua. Yang pertama, jual beli yang dibolehkan dalam Islam, ya. Yang kedua, jual beli yang terlarang, ya. Jual beli yang dibolehkan ini yaitu yang ketika jual beli tersebut memenuhi rukun yang ada yang telah disebutkan tadi. Rukun akidah ini dua orang yang berakad, ya. Terus syaratnya dan ada mabi'nya, barang yang diperjualbelikan dan memenuhi syaratnya, dan ijab dan kabulnya memenuhi syarat yang ada. Terus jual beli dikatakan boleh nanti ketika jual beli tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar jual beli. Ya, apa aja prinsip-prinsip dasar jual beli dalam syariat Islam? Yang pertama, adanya asas kebolehan, ya. Menyatakan bahwasanya innal asl fil muamalah al-ibahah ma lam tukhalif an-nahy syari'. Bahwasanya
asal sesuatu dalam bidang muamalat itu boleh selama tidak bertentangan dengan hal yang dilarang oleh syariat Islam. Jadi jual beli itu merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya Islam melarang gharar, penipuan. Dalam hadis Nabi dikatakan, man ghasya falaysa minna, siapa yang menipu tidaklah bagian dari umatku. Berarti walaupun jual beli itu dibolehkan tetapi ada unsur gharar atau penipuan di sana, maka jual belinya tidak sah. Ya. Ini asas yang pertama atau prinsip jual beli yang pertama. Yang kedua, memudahkan orang lain. Ya. Dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2 disebutkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, saling tolong-menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Jadi ini prinsip dasar jual beli. Yang kedua, bahwasanya jual beli itu diniatkan selain dari untuk mencari untung, jual beli tersebut diniatkan untuk memudahkan orang lain mendapatkan barang kebutuhannya. Yang ketiga, adanya kejelasan status. Tadi sudah disebutkan, salah satu syarat dari al-mabi' atau barang yang diperjualbelikan yaitu bahwasanya barang tersebut harus milik al-bai', orang yang menjual, ya, jelas statusnya. Dan ketika sudah terpenuhi semua rukun jual beli dan rukun jual beli tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam, maka jual beli dikatakan sah, dan saat itu dikatakan bahwasanya barang tersebut sudah beralih perpindahan kepemilikan dari al-bai' ilal mushtari, dari penjual kepada pembeli. Yang keempat, prinsip dasar jual beli yang keempat, tidak merugikan masyarakat banyak. Ya. Jadi walaupun secara zahir dia merupakan akad yang berbentuk jual beli, tapi ketika dia merugikan masyarakat banyak, maka jual beli tersebut dilarang oleh syariat, atau jual beli yang tidak dibolehkan. Contohnya nanti akan kita jelaskan bai'ul ihtikar atau monopoli perdagangan. Ya, monopoli perdagangan atau bai'ul ihtikar dalam fikihnya itu diharamkan walaupun dia salah satu bentuk jual beli. Ya, kenapa? Karena bai'ul ihtikar ini itu merugikan masyarakat banyak. Ya. Selanjutnya, adanya prinsip kejujuran dan amanah. Ya. Jadi ketika penjual jujur dalam melakukan transaksi jual beli, maka jual beli tersebut dianggap sah. Ya, di sini sesuai dengan sabda Nabi, al-amin as-suduq at-tajir an ya. Ini salah ini ya. Oke. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ya. Sini ini at-tajir. At-tajir al-amin was-saduq ma'a syuhada, ya. Jadi sini dikatakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda bahwasanya pedagang yang amin, amanah, as-suduq ini yang jujur, itu ma'asyuhada, ya. Ma'asyuhada ini yaitu bersama orang-orang yang syahid di jalan Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ya. Dalam riwayat lain yaitu ma'asyuhada, ya, bersama orang-orang yang syahid di jalan Allah. Orang yang syahid itu udah dijamin masuk surga. Berarti pedagang yang amin, amanah, dan yang jujur itu mereka sudah dijamin masuk surga. Dan di dalam riwayat lain dikatakan ma'an nabiyyina wasiddiqina, mereka itu ditempatkan nantinya bersama para nabi dan orang-orang yang benar. Sini janji Rasulullah terhadap pedagang yang jujur dan amanah dalam melakukan transaksi jual beli. Yang keenam, pengaruh niat terhadap transaksi. Ya, ini sesuai dengan sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Ya. Tidak hanya dalam bab muamalah yaitu jual beli, ya, dalam masalah ibadah juga bahwasanya seorang itu dibalasi amalannya sesuai dengan niatnya. Begitu juga dalam transaksi jual beli. Ya. Ketika dia melakukan jual beli dengan niat untuk menipu orang lain, maka di saat sana itu jual belinya dianggap tidak sah. Ya. Terus tidak menafikan bahwasanya jual beli tersebut tidak menafikan adat istiadat yang berlaku dalam sebuah masyarakat.
atau dalam kaidah fikihnya dikatakan al-adah muhakkamah. Kebiasaan bisa dijadikan landasan dalam penetapan hukum. Ya, di sini ini misalnya ditemukan dalam suatu masyarakat ada kebiasaan atau adat istiadat yang sudah berlaku di masyarakat yang mengiringi transaksi jual beli, misalnya pemberian bonus, ya, pemberian bonus, atau ketika seseorang membeli sesuatu yang itu sifatnya berat, maka penjualnya memberikan bonus berupa diantar langsung ke tempat, ya. Dan ini merupakan ada kebiasaan dan itu dibolehkan dalam Islam selama ya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, jadi ketika dalam akad jual beli ada diiringi dengan kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat dan itu tidak bertentangan dengan Islam, maka hal tersebut dibolehkan. Nah, jadi ya, bagian yang pertama jual beli yang dibolehkan itu ketika dia memenuhi rukun, mencakup semua rukun jual beli dan juga memenuhi syarat sahnya jual beli yang disebutkan tadi. Oke. Terus juga sesuai dengan prinsip-prinsip dasar jual beli. Selanjutnya, jual beli yang terlarang dalam Islam. Ya. Jual beli yang terlarang dalam Islam yang pertama itu, sebenarnya jual beli yang terlarang ini banyak, hanya diambil 3 poin saja. Yang pertama, al-bai' al-ihtikar, ya, atau dikatakan monopoli perdagangan. Itu jual beli dengan sistem penimbunan. Misalnya, seorang penjual atau pedagang sengaja memborong barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam jumlah yang sangat banyak, lalu menimbunnya, ya, sehingga menyebabkan kelangkaan barang di pasaran yang pada akhirnya mengakibatkan harga barang tersebut melambung tinggi. Ya. Ketika seorang pedagang yang memiliki modal besar, misalnya minyak tanah ini atau gas sekarang ya, dia memiliki modal besar dan dia beli semua pasokan gas atau minyak tanah yang ada di pasaran, kemudian dia timbun, ya, dan gas minyak tanah ini merupakan kebutuhan masyarakat, dan masyarakat ketika membutuhkannya pasti dia kehidupannya tidak terlepas dari hal tersebut, ya. Contohnya kemarin minyak goreng ya. Orang yang memiliki modal besar dia ambil stok semua minyak goreng, kemudian dia timbun, dan ketika barang tersebut langka di pasaran, tentu harganya melambung tinggi, dan ketika harga tersebut melambung tinggi dia jual sedikit demi sedikit. Nah, inilah yang dinamakan dengan monopoli perdagangan, ya, dan ini diharamkan dalam Islam. Ya, dalil pelarangannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ihtakara fahuwa khati'un. Hadal hadis rawahu Muslim wa Ahmad wa Abu Daud. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menimbun barang, maka ia telah melakukan kesalahan, ya, khati'un, atau melakukan sebuah dosa. Selanjutnya, bai'u al-talji'ah. Ya. Apa yang dimaksud dengan bai' al-talji'ah ini? Jual beli yang dilakukan oleh seorang penjual yang dalam kondisi terdesak, terpaksa karena khawatir hartanya diambil oleh orang lain, atau harta yang masih dalam status sengketa sehingga agar tidak mengalami kerugian harta tersebut dia jual ke pihak lain. Ya. Misalnya seorang bersyarikat dengan orang lain dalam kepemilikan sebuah tanah, atau tanah tersebut dalam status sengketa. Nah, karena takut tanah ini diambil oleh pihak lain, dia jual tanah ini ke orang lain. Ya. Nah, ini dinamakan dengan bai' talji'ah. Ya. Dan ini diharamkan dalam Islam. Ya. Nah, melihat hukumnya ini, coba kita lihat Ibnu Qudamah, jual beli seperti ini, jual beli barang yang masih dalam status sengketa itu hukumnya batal atau tidak sah. Karena apa? Karena niat penjualnya itu menghindari hak orang lain. Ya. Yang kedua, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, jual beli sah karena sempurna rukun dan syaratnya. Akan tetapi pendapat terkuatnya itu pendapat yang pertama itu Ibnu Qudamah, bahwasanya jual belinya tidak sah sesuai dengan maqasid syariah. Yang salah satu tujuan dari persyaratan hukum Islam atau yang dikenal dengan maqasid syariah itu hifzul mal, menjaga harta orang lain. Jadi ketika ada indikasi seseorang ingin menjual harta yang itu masih sengketa atau tanah yang masih sengketa, itu tidak boleh dilakukan atau Islam melarang transaksi jual beli terhadap barang tersebut. Ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, bai'u al-urbun.
Apa yang dimaksud dengan bai' urbun ini? Sistem jual beli di mana pembeli membayar sejumlah uang muka untuk menunjukkan keseriusan dalam melakukan transaksi jual beli. Jika jual beli tersebut dilanjutkan, maka uang muka tersebut akan menjadi bagian dari harga barang yang diperjualbelikan, sehingga pembeli hanya menggenapkan atau melengkapi kekurangan dari harga barang. Namun, jika transaksi jual beli dibatalkan, maka keseluruhan uang muka menjadi milik calon penjual, ya, dan sedikit pun tidak dikembalikan kepada calon pembeli. Dalam istilah lebih populernya, jual beli ini disebut juga dengan jual beli dengan sistem uang hangus. Ya. Jual beli ini dilarang. Kenapa? Ini sesuai dengan hadis Nabi. Anan Nabiyya naha an bai'il urbun. Rasulullah telah melarang jual beli urbun. Oke. Kita lanjutkan. Konsep riba. Bagian yang kedua. Apa yang dimaksud dengan riba? Riba menurut bahasa yaitu az-ziyadah. Adanya penambahan. Ya. Sedangkan menurut istilah diartikan dengan aqdun ala iwadin maksusin ghairu ma'lumin at-tamasul fi mi'yari syar'i halat al-aqdi au ma'a ta'khiri fil badalaini au ahadihima, yaitu akad atas iwad atau pertukaran tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam ukuran syarak pada waktu akad atau dengan mengakhirkan menunda kedua penukaran tersebut atau salah satunya. Ya, jadi dari pengertian ini terlihat bahwasanya riba tersebut adanya iwad, ya, atau penambahan yang itu penambahan ini tidak dikenal, tidak diketahui atau tidak ada hukumnya dalam syarak dalam ajaran Islam. Baik itu disebutkan ketika akad, ya, atau adanya penambahan ketika adanya pengakhiran pembayaran salah satu barang, ya. Contohnya ketika seseorang meminjam, ya, ketika sudah datang waktunya dan dia tidak sanggup untuk mengembalikan pinjaman, di sana itu dia sebutkan ketika kamu tidak sanggup mengembalikan sekarang maka diperpanjang dengan syarat ada penambahan. Nah, ini termasuk riba. Ya, nanti akan kita lihat di pembagiannya. Dasar hukum pelarangan riba. Di sini nih kita ambil sebenarnya ayatnya banyak yang menyatakan ancaman terhadap pelaku riba. Kita ambil dua aja. Surah Al-Baqarah ayat 275. Ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Harrama riba. Jelas di sini mengatakan harrama, mengharamkan riba. Selanjutnya firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba dengan adhafan mudha'afah, dengan berlipat ganda. Wattaqullah la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Dasar hukum pelarangan riba dari sunnah Nabi yaitu sini nih hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ijtanibu sab'al mubiqat, ya, kejauhilah 7 hal yang mubiqat, yang mencelakakan, atau diartikan dengan 7 hal dosa besar. Kila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma hunna, apa dianya? Qala, yang pertama itu asyirku billah, ya. Dosa besar yang pertama itu syirik atau menyekutukan Allah, wasihru, sihir, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan adanya hak, karena membunuh orang lain itu ada dengan hak, yaitu qisas. Qisas itu membunuh orang lain karena dia membunuh, ya. Itu dibolehkan dalam ajaran Islam. Wa aklu malil yatim. Ya, ini selanjutnya dosa besar selanjutnya itu memakan harta anak yatim. Wa aklu riba, dan memakan riba. Ya, selanjutnya wa tawalli yaumaz zahf, lari dari peperangan. Dan yang terakhir itu wa qazful muhsinatil ghafilat mu'minat, dan menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Dan di antara 7 dosa besar ini salah satunya itu wa aklu riba, memakan harta riba. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya riba, makan harta riba merupakan salah satu dosa besar. Ya. Selanjutnya dari hadis Rasul juga, an Abdullah bin Mas'ud an abihi qala. Dari Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya dia berkata, la'ana Rasulullah SAW akilar riba
Rasulullah melaknat pemakan riba wa mukilahu, dan orang yang mewakilkan transaksi riba tersebut, wa syahidahu, dan saksi dalam akad riba tersebut, wa katibahu, dan penulisnya. Jadi semua orang yang terlibat dalam akad riba tersebut itu termasuk orang yang dilaknat oleh Rasulullah. Begitu ancaman bagi pelaku riba. Oke, selanjutnya macam-macam riba. Riba terbagi kepada dua. Yang pertama riba al-fadl. Riba fadl. Apa yang maksud dengan riba fadli ini? Syafi'iyah mengatakan riba fadli itu yaitu bi ayyazida ahadu iwadaini wa minhu riba al-qard. Adanya tambahan atas dua benda yang ditukarkan. Nah, jadi di sini ini ada dua benda yang ditukarkan atau disilahkan dengan barter. Ya. Dan itu sejenis dan dia ditukarkan, ada penambahan salah satu jenis. Terus dalam definisi lainnya disebutkan huwa bai'un nuqud bin nuqud awit ta'am bit ta'am ma'ziyadah. Jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan disertai dengan kelebihan atau tambahan. Jadi sini terlihat bahwasanya riba fadli ini ketika dua barang yang dibarterkan atau yang ditukarkan dan dia sejenis dan salah satunya berlebih dari ukuran yang lainnya. Yang pertama uang dengan uang. Kalau kita lihat kemarin pada hari raya ada akad orang yang menjual uang. Misalnya di jalanan ketika kita mau menukarkan uang 100.000 harus membayar 120.000. Di sana ada yang ditukarkan sama-sama uang sama uang, cuman ada kelebihan 20.000. Itu termasuk riba fadl. Karena yang ditukarkan dua barang yang ditukarkan itu sama. Atau makanan dengan makanan. Ya, beras dengan beras, ya. Dan satu beras itu nilainya lebih dari yang lainnya. Ini termasuk riba fadli. Jadi riba fadli adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis jual beli barter tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut. Dan barang yang ditukarkan sejenis termasuk jenis ribawi. Jadi ada jenis-jenis barang ribawi yang disebutkan dalam hadis Nabi. Apa itu? Ini disebut dalam hadis riwayat Muslim nomor 1587. Az-zahab biz-zahab, emas dengan emas. Yang kedua, al-fiddah dengan fiddah, perak dengan perak. Ya. Al-bur bil-bur, gandum dengan gandum. Syair bisyair, gandum dengan gandum juga jenis gandum, ya. Wat tamru bit-tamr, kurma dijual dengan kurma. Wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Mislan bi mislin, maka jumlah takarannya harus sama dan dibayar sawan bisawain, ya dan biyadin, harus dibayar kontan atau tunai. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, jika barter yang dilakukan itu berbeda jenisnya, fabi'u kaifa syi'tum, maka lakukanlah jual beli sebagaimana yang kalian inginkan. Idza kana ya dan biyadin, ketika jual beli itu dilakukan dengan cara kontan atau tunai. Jadi jual beli barang yang sejenis itu tidak boleh berlebih salah satunya. Ini disebutkan ada zahab bizahab, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, korma dengan korma, dan garam dengan garam. Kita lihat selanjutnya. Dari hadis di atas jelas bahwa dalam jual beli barter atau tukar menukar barang sejenis, ukurannya harus sama, baik takaran maupun timbangannya. Apabila terdapat kelebihan yang disyaratkan dalam perjanjian, maka ini termasuk riba. Dari hadis tersebut ada disebutkan kelompok barang yang termasuk barang ribawi. Yang pertama emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam. Namun apabila dilihat ilat, ya, dari keenam jenis barang tersebut atau sebab pengharaman dari keenam jenis barang tersebut, maka yang termasuk kelompok ribawi itu ada dua macam. Yang pertama, barang-barang yang bisa ditakar atau makilat. Barang tersebut bisa ditakar atau barang yang bisa ditimbang. Oleh karena itu, barang seperti beras, kalau dibawakan ke sekarang, ya, gula, kopi, terigu, dan sebagainya, termasuk barang yang dalam penukarannya harus sama. Karena beras, gula, kopi, terigu ini termasuk yang ditimbang. Jadi dia kalau dia ditukar sesama dia, maka dia harus sama beratnya. Tidak boleh ada kelebihan atau penyerahannya, harus tunai, tidak boleh hutang. Dilihat dari segi jenisnya, barang-barang yang termasuk kelompok ribawi sebagaimana disebutkan dalam hadis ada dua jenis. Yang pertama, kelompok mata uang, yaitu emas dan perak.
Ilat atau sebab diharamkannya riba di sini, keduanya merupakan harga atau alat pembayaran. Kalau dahulu orang melakukan transaksi, alat pembayarannya itu emas dan perak. Kalau sekarang itu uang. Berarti uang sama uang tidak boleh ditukarkan sama dia dan salah satu bagiannya lebih dari yang lain. Jadi kalau ketika datang hari raya, kita mau menukarkan uang, itu langsung ke bank. Ya, kita ini kan 100.000, ya kita bayar senilai 100.000. Tapi kalau kita melakukan transaksi di jalanan, itu biasanya kita menukarkan uang pecahan 5.000 sebanyak 100.000, itu kita membayar lebih biasanya. Kadang membayar 120 atau 10.000. Kelebihan 20 atau 10.000 ini merupakan ribanya. Yang kedua, kelompok makanan, yaitu gandum, jagung, kurma, dan garam. Ilat atau sebab diharamkannya riba di sini yaitu barang-barang yang merupakan makanan pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ya, jadi sekarang beras sama beras dia tidak boleh ditukarkan sesama jenis, dan salah satunya harus lebih. Misalnya seorang memiliki beras Solo yang bagus, ya ditukarkan dengan beras Bulog, ya. Tapi dia syaratkan saya tukarkan 1 liter beras Solo dengan berasmu yang Bulog, kamu harus bayar kayak saya 2 liter. Ya, 1 liter beras Solo dengan 2 liter beras Bulog itu ada ketimpangan 1 dengan 2. Ya, itu tidak dibolehkan, ya, karena dia sama jenis, sama beras, ya. Supaya terhindar dari praktek riba dalam menukarkan beras ini, ketika seorang mau berasnya lebih banyak, berarti dia jual dulu beras Solonya, nanti uang itu baru dia belikan beras Bulognya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, riba yang kedua itu riba nasi'ah. Apa yang dimaksud dengan riba nasi'ah ini? Az-ziyadah masyrutah allati ya'khuzuha ad-da'in 'anil madin nazirat ta'jil. Tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang memberikan utang dari orang yang menerima utang sebagai imbalan ditundanya pembayaran utang tersebut. Misalnya, seseorang berhutang 1 juta kepada orang lain dengan batas waktu pembayaran 1 bulan. Ketika lewat 1 bulan ini, maka ada penambahan yang harus dia bayar. Ya. Misalnya ketika dia membayar lewat dari 1 bulan ini, masuk bulan kedua dia harus membayar 1.100.000. Maka 100.000 ini penambahan pembayaran ini dengan penambahan waktu itu yang dinamakan riba nasi'ah. Ya. Riba nasi'ah ini dikenal dengan istilah riba jahiliyah karena berasal dari kebiasaan orang-orang jahiliyah. Jadi orang jahiliyah dahulu biasa meminjamkan uang ke orang lain. Ketika orang lain tersebut semakin memperpanjang masa pembayaran, maka untung yang dia dapat semakin banyak. Nah, dan praktek ini yang kita temukan di bank konvensional. Ya, coba lihat orang yang meminjam di bank konvensional, ketika semakin lama masa pinjamannya, misalnya dia meminjam 100 juta, semakin lama masa peminjamannya, itu semakin besar bunganya. Ya. Orang yang meminjam 100 juta dengan pembayaran 5 tahun, itu akan berbeda bunganya orang yang meminjam 1 juta dengan pembayaran 10 tahun. Lebih besar bunganya orang yang membayar dalam jangka waktu 10 tahun. Ya. Ini dinamakan riba nasi'ah. Termasuk juga riba nasi'ah tukar-menukar barang yang sejenis atau barter tadi, ataupun yang tidak sejenis dengan kelebihan salah satunya yang pembayarannya ditunda. Ya, karena tadi syarat barter itu pembayarannya harus ya dan biadin, harus langsung pas akad transaksi, tidak boleh ditunda. Karena dengan ditundanya pembayaran salah satu barangnya, itu bisa jadi harga barang tersebut sudah berubah. Oke. Sekarang, ya, materi terakhir kaitan riba dengan bunga bank. Ya. Kita lihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bunga bank. Bunga bank yaitu harga yang harus dibayar kepada nasabah yang memiliki simpanan. Misalnya ini kita memiliki simpanan di bank, nanti setiap bulan dari simpanan kita itu kita akan mendapatkan tambahan, ya, mendapatkan bunga. Yang itu masuk terus, semakin besar simpanan kita di bank, maka bunga yang kita dapatkan semakin besar. Begitu juga nasabah harus membayar kepada bank yang memperoleh pinjaman. Ya, ini kebalikannya. Kalau tadi bank yang membayar kepada nasabah ketika nasabah memiliki simpanan di bank. Yang kedua,
harga yang dibayar oleh nasabah kepada bank ketika dia meminjam uang. Ya, contohnya nasabah meminjam uang kepada bank 100 juta, maka dia harus membayar bunga setiap bulan. Oke. Dalam kegiatan konvensional terdapat dua macam bunga. Yang pertama, bunga simpanan, bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank, seperti jasa giro, bunga tabungan, atau bunga deposit. Bagi pihak bank, bunga simpanan merupakan harga beli. Jadi kita ketika kita menyimpan uang di bank konvensional, semakin besar simpanan kita, itu semakin besar bunga yang kita dapatkan tiap bulan. Oke, yang kedua, bunga pinjaman. Bunga yang dibebankan kepada para peminjam seperti bunga kredit. Bagi pihak bank, bunga pinjaman ini merupakan harga jual. Ini contohnya seorang yang meminjam uang ke bank untuk membeli rumah misalnya ya. Misalnya dengan harga 500 juta. Ya. Nanti 500 juta ini ya dia bayar misalnya selama 10 tahun. Setiap bulan itu akan ada bunga yang harus dia bayar kepada bank. Bagaimana pendapat ulama tentang bunga bank ini? Ini berbeda pendapat ulama. Secara garis besar bisa disimpulkan kepada 3 pendapat. Yang pertama, pendapat pertama jumhur ulama ini. Dalam pandang Islam, bunga bank termasuk jenis riba nasiah yang diharamkan dalam Islam. Walaupun yang dihasilkan atau bunga tersebut tidak berlipat ganda. Ya, tadi dijelaskan bahwasanya riba nasiah ini riba penambahan ketika ini waktu pembayaran itu semakin diundur. Ya. Contohnya tadi dijelaskan ketika seseorang meminjam ke bank dan dia membayar dalam jangka waktu 5 tahun, itu akan ada penambahan. Misalnya dia meminjam 100 juta. Dalam waktu 5 tahun itu, dia itu bisa jadi akan membayar 20 juta. Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi 20 juta ini itu merupakan bunga. Ya, bunga yang harus dibayarkan oleh peminjam pada pihak bank. Semakin lama dia membayar, itu bunganya akan semakin besar. Ya, misalnya dia membayar 10 tahun. Ya, 10 tahun dari peminjaman 100 juta. Okay? Dan ini merupakan jenis riba nasiah karena riba nasiah ini semakin lama waktu peminjaman maka bunganya akan terus berlipat dan ini dinamakan dengan riba jahiliyah. Dan jumhur ulama sepakat, kebanyakan ulama sepakat bahwasanya ini haram. Ya, sesuai dengan firman Allah sini ini, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila. Jadi ini penggambaran orang-orang yang makan riba. Yang demikian karena mereka mengatakan innamal bai'u mislu riba, bahwasanya jual beli itu sama seperti riba, padahal halallahu bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya. Dan praktek riba nasiah ini itu yang dipraktikkan oleh rentenir, ya. Banyak rentenir yang ditemukan di masyarakat, ya, ketika seorang meminjamkan uang kepada seorang misalnya 10 juta, ketika jatuh tempo pembayaran dia tidak bisa membayar, kamu bayar bulan depan, tapi pembayarannya bertambah misalnya 500.000. Tidak bisa lagi, bulan selanjutnya tambah 500.000 lagi. Dan pada akhirnya, bisa jadi bunga tersebut lebih besar dari uang yang dia pinjam. Ini dinamakan dengan praktek riba nasiah atau rentenir. Pendapat kedua, ya, membenarkan sistem bunga bank dengan alasan darurat atau hajah kebutuhan umat manusia. Salah satu unsur penting dalam perekonomian negara adalah bank, yang di dalamnya terdapat bunga bank. Jika sistem perbankan dihentikan, maka akan terjadi kemacetan ekonomi. Jadi, sudah merupakan darurat atau kebutuhan umat manusia sekarang, termasuk Indonesia. Jadi, apapun transaksi sekarang, itu sudah melibatkan pihak perbankan di sana ada sistem bunga. Dan masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sistem bank ini. Ya. Begitu juga sudah ada di sana itu saling tarodinya, suka sama suka dalam interaksinya. Ini pendapat kedua. Jadi pendapat kedua ini dengan alasan darurah atau hajah atau kebutuhan. Ya, kayak sekarang sistem penggajian itu sudah melalui lewat bank. Ya, kita nggak bisa berlepas diri dari bank ini. Dan mau tak mau kita harus
wajib mengikut gitu. Pendapat yang ketiga, ini merupakan pendapat Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, dan Syekh Shaltun. Bunga yang diharamkan adalah bunga yang sifatnya tidak wajar, ya, atau berlebihan. Akan tetapi selama bunga yang ditarik itu wajar, maka hukumnya tidak haram. Nah, kan dalam Al-Quran disebutkan tadi ad'afan mudha'afah. Wala ta'kulu riba ad'afan mudha'afah. Jangan kamu makan riba dengan berlipat ganda. Jadi dari ayat tersebut menyatakan bahwasanya ketika bunga tersebut di sifatnya wajar saja, maka itu hukumnya boleh. Tapi ketika sudah kelewat batas, maka itu baru diharamkan. Pendapat yang ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah penjelasan materi tentang jual beli dan riba. Silahkan dipahami dengan baik. Dan untuk jawaban dari pertanyaan tadi, alhamdulillah sudah benar. Bahwasanya sebenarnya kita bisa lepas dari transaksi riba yang ada di perbankan dengan cara menerapkan pola hidup sederhana. Misalnya ketika memang seseorang belum sanggup untuk membeli rumah, jangan beli rumah dengan praktek ribawi yang ada di perbankan. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.